Ya dan halo guys, welcome back to BCT Official Channel. Kembali lagi bersama gue Yudhistira, gua Babang Hitam. Di video kali ini kita akan membacakan alur film yang berjudul Mata Batin 2. Film ini dirilis pada tahun 2019. Film ini menceritakan tentang Alia dan juga Abel yang sedang mencari tahu misteri apakah yang ada di balik sosok Mira. Kalian penasaran kan dengan kelanjutan filmnya? Sebelum lanjut, alangkah baiknya kalian tekan like, comment, share, and subscribe tentunya. Jangan lupa loncengnya guys, agar kalian tidak ketinggalan notifikasi dari channel ini. Gak suka bacot, langsung saja ke alur filmnya. cekicrot. Di film sebelumnya, Alia dan Abel sedang menyelidiki tentang sosok arwah yang bernama Mira. Belum tahu pastinya, arwah Mira itu terus-menerus menampakkan diri kepada Alia dan juga Abel. Dengan demikian, Alia pun mencoba untuk berkomunikasi dengan sosok tersebut. Namun, sampai 1 tahun lamanya, Alia tidak mendapatkan informasi apapun dari sosok Mira. Dengan bantuan dari buku panduan mata batin, Alia pun mencoba untuk menggunakan media air untuk mendapatkan informasi. Dan setelah dia mencoba, ternyata berhasil. Namun, apa yang dia lihat ternyata Abel diserang oleh sosok Mira. Seketika, Alia pun langsung gaspol untuk mengecek adiknya. Tapi sayang, Abel harus tewas oleh sosok Mira. Dan film pun selesai. Wow, ini baru awal anjir, mana ada film selesai cok. Iya, masih ada kelanjutannya. Sorry guys, salah. Next. Setelah kepergian Abel, sosok tersebut pun langsung menghilang. Tentu saja Alia pun sangat bersedih karena Abel telah terbunuh. Di sela-sela itu terlihat di tangan Abel ada sebuah kalung dan Alia pun mendapatkan sebuah penglihatan. Sebuah rumah pondok indah. Bukan rumah pondok indah anjir. Terus rumah apa? Itu panti asuhan. Oh, panti asuhan, kirain gua rumah pondok indah. Oke lah, next. 1 bulan pun berlalu. Setelah kepergian Abel, masih saja Alia tidak mendapatkan petunjuk mengenai kematian adiknya. Begitu juga dengan Mira. Bu Windu pun menyarankan agar Alia pergi ke sebuah panti asuhan yang bernama Panti Asuhan Putri Karina. Sebab demikianlah Alia bisa melanjutkan hidupnya dengan damai. Singkat cerita, sampailah Alia di panti asuhan tersebut. Ternyata panti asuhan itu terlihat sama persis dengan apa yang Alia lihat dengan mata batinnya. Alia pun bertemu dengan pengurus panti yang bernama Bu Lasmi. Dan pria cemong di sebelahnya adalah suaminya, Bu Lasmi, yang bernama Padli. Ternyata Bu Lasmi itu tahu betul dengan sosok pendiang ayahnya Alia, sebab dialah donatur paling besar di panti asuhan tersebut. Dengan singkat, Bu Lasmi pun menjelaskan tentang panti asuhan itu, bahwa anak-anak yang tinggal di situ berjumlah 16 orang dan semuanya itu perempuan. Salah satu anak panti yang jahil yang bernama Raya, dan ada juga penghuni yang agak sedikit aneh yang bernama Nadia. Dia ini sering merasa ketakutan dan terlihat di saat Alia melihat buku gambarnya Nadia, dia melukis berbagai sosok yang mengerikan. Malam pun tiba. Alia pun langsung mengembalikan bukunya Nadia dan mengobrol santai dengannya mengenai mata batin yang ternyata Nadia juga sama seperti Abel. Dia memiliki mata batin yang terbuka secara alami. Di panti asuhan tersebut, Nadia sering mendengar suara-suara aneh. Dan di malam itu juga, Alia dan juga Nadia pun langsung diarahkan ke sebuah ruangan rahasia yang ada di belakang panti. Dirasa tidak ada apa-apa, mereka berdua pun keluar dari ruangan tersebut. Akan tetapi, secara tidak langsung, mereka berdua itu telah membebaskan sosok arwah anak perempuan yang sangat mengerikan. Di keesokan paginya, kejadian aneh pun terjadi. Raya dan juga teman sekamarnya yang bernama Mika diganggu oleh sosok bocil itu. Tanpa terkecuali Nadia, kamarnya pun dibuat berantakan oleh sosok tersebut. yang membuat Bu Lasmi marah, kemudian menghukumnya dan menguncinya di dalam kamar.
terlihat Alia menghampiri Raya dan juga Mika yang sedang ketakutan disebabkan oleh bocil laknat itu. Di malam hari, Alia pun membantu Nadia untuk keluar dari kamar dan membantunya melakukan ritual untuk menggali informasi lebih dalam lagi tentang kejadian tadi siang. Ternyata bocil laknat itu bernama Dharma. Dia pun mengatakan alasannya kenapa masih di dunia ini, agar Alia dan juga Nadia bisa membantunya untuk mengungkapkan sebuah kebenaran. Di malam itu juga, bocil laknat itu mengganggu Bu Lasmi. Dia pun menyadari bahwa bocil laknat yang mengganggunya itu adalah Dharma. Secara tiba-tiba, Lasmi dan juga Padli pun jumping dari tempat tidur. Kok bisa jumping ya? Ada filmnya terbang dia kayak jumping, Cok. Emang motor gitu ya bisa jumping. Udahlah, bodo amat. Next. Sudah tidak salah lagi, bocil laknat itulah yang melakukannya. Dalam sekejap panti asuhan itu bergetar hebat. Meskipun cuma sosok anak kecil, kekuatan dari bocil laknat itu sangatlah luar biasa. Dalam beberapa menit saja, dia mampu menghancurkan seisi panti. Apa? Menghancurkan? Menghancurkan seisi panci. Panci dong. Anjir, panci benar jadi panci, Cok. Oh, salah. Dalam beberapa menit saja, dia mampu menghancurkan seisi panti. Lasmi dan juga Padli pun langsung otw ke ruangan rahasia. Ternyata Padli juga memiliki kekuatan spiritual yang bernama jurus otot kaut tulang besi. Goblok. Hainya. Lah emang otot kaca. Dengan kekuatannya itu, Padli bisa menghentikan amukan bocil laknat itu. Mereka berdua pun bingung, kenapa bocil laknat itu bisa meloloskan diri. Tak lama kemudian, Alia dan juga Nadia pun datang dan menjelaskan semuanya tentang bocil laknat itu. Dan apa boleh buat, Lasmi dan Padli pun menceritakan kejadian 3 tahun yang lalu, bahwa Dharma itu adalah keponakan Lasmi, sekaligus anak dari Mira yang mengalami perampokan di rumah yang sekarang jadi panti asuhan. Mereka berdua pun ditemukan tewas secara mengenaskan. Ternyata Padli juga memiliki mata batin. Dengan kekuatannya itu, dia berusaha untuk mengeyel. Apa mengeyel, anjir? Menyegel, anjir. Menyegel, mengeyel. Kira gua mengeyel, cok. Dengan kekuatannya itu, dia berusaha untuk menyegelnya di ruangan rahasia. Namun sekarang bocil laknat itu sudah bebas. Yang membingungkannya lagi, mereka berdua pun tidak mengetahui alasan dari bocil laknat itu mengganggu mereka berdua. Dengan saran dari Alia, dia pun menggunakan kekuatan mata batinnya. Di sini terungkap bahwa Padli itu ayahnya Dharma. Jika kalian masih bingung, sini gue jelasin. Jadi, Padli itu selingkuh dengan adiknya Lasmi, yaitu Mira. Dan lahirlah Dharma. Gitu guys. Setelah terungkap, Lasmi pun langsung ngambek dan pergi meninggalkan Padli begitu saja. Kini satu kebenaran pun terungkap di sini. Akan tetapi Alia masih meragukannya, sebab kematian adiknya itu yang dibunuh oleh sosok Mira masih menjadi tanda tanya besar. Scene berpindah kepada Padli yang terlihat panik sebab dia tidak akan dikasih jatah oleh Lasmi yang kini sedang marah kepadanya. Secara tiba-tiba alarm mobil pun berbunyi seperti ini. Ternyata itu kelakuan si bocil laknat yang sedang mengganggu Padli. Semuanya pun mendengar kegaduhan tersebut dan berkumpul untuk mengecek keadaan Padli. Secara tiba-tiba lampu mati, yang sudah pasti itu gelap ya guys ya. Di sela-sela itu mereka pun malah mainan center di dalamnya.
Atau emang kalau mati lampu main center di dalam lah, mana ada mati lampu main center di luar. Siapa tahu lagi gabut aja. Udah lanjut guys ya. Bocil laknat itu telah merasuki tubuh Fadly dan menggunakannya untuk menyiksa dirinya sendiri. Namun Alia dan yang lainnya pun mengenahannya dan mengikatnya di atas mobil. Alia pun bergegas melaporkannya kepada Bu Windu untuk membantunya mengeluarkan si bocil laknat itu dari tubuhnya Fadly. Dikarenakan Alia masih merasa ada yang janggal dengan itu semua, dia pun menyarankan untuk menggali informasi lebih dalam lagi. Dengan dibantu kekuatan Nadia yang bisa melukis sosok maupun sebuah kejadian dengan mata batinnya, semuanya pun mulai terungkap bahwa Fadly lah yang telah membunuh Mira dan juga Dharma. Agar semua kebusukannya tidak ketahuan, dia juga yang merekayasa kematian mereka yang digambarkan seolah-olah mereka itu dibunuh oleh perampok, dan kemudian menyembunyikan harta rampasannya di dekat tangga di samping ruangan rahasia. Seketika itu juga Lasmi pun shock dan tidak percaya dengan apa yang dia lihat, bahwa Fadly lah yang melakukan semua itu. Di sela-sela itu, bocil laknat itu pun berhasil melepaskan diri dan mengamuk lagi. Namun sayang, Nadia harus jadi korban dari amukannya. Di sini Alia mendapatkan pengakuan dari bocil laknat itu bahwa Fadly lah yang telah membunuh adiknya Abel. Di waktu yang bersamaan, Bu Windu datang dan berhasil menekan kekuatan bocil laknat itu, dan kemudian dia pun diikat kembali. Di sela-sela Bu Windu sedang mempersiapkan untuk melakukan ritual, di sini Alia terpengaruh oleh ucapan bocil laknat itu dan membawanya ke dimensinya dan memperlihatkan kebenaran bahwa Abel itu sudah mengetahui alasannya Mira mengganggunya itu hanya untuk meminta bantuan Abel membebaskan arwahnya yang dikurung oleh Fadly. Jelas Fadly tidak ingin mengambil resiko, dan ternyata bukan Mira pelaku dari pembunuhannya Abel, melainkan Fadly sendirilah yang membunuhnya. Kesedihan dicampur amarah terlihat jelas pada Alia, dan dia pun terhasut untuk melakukan pembalasannya. Kita balik lagi ke dunia nyata. Bu Windu menyarankan untuk segera menjemput Fadly dan juga Alia. Jika terlambat, nyawa mereka berdua tidak bisa diselamatkan lagi. Hanya dengan cara yang sama yang bisa menyelamatkan mereka berdua, yaitu Lasmi harus dibuka mata batinnya dan harus ditemani oleh sosok arwah juga. Dan sosok arwah itu adalah Nadia. Jadi Lasmi bisa melihat arwahnya Nadia yang ternyata telah tewas akibat dari serangan bocil laknat tadi. Dengan semua kesepakatan dan keyakinan, mereka berdua pun berangkat untuk menjemput Fadly dan juga Alia. Singkat cerita, mereka dua berhasil masuk ke alam jahat dan menemukan Alia dan juga Fadly yang sedang disiksa. Di situ sempat terjadi perselisihan di antara mereka, dan secara tiba-tiba Abel muncul dari alam baik untuk membujuk kakaknya agar mencoba mengikhlaskan semua yang terjadi. Di sela-sela itu, sang bocil laknat pun muncul. Akan tetapi ibunya datang juga untuk membujuk anaknya agar ikut bersamanya dan melupakan semuanya. Di sini Abel berpesan kepada Nadia bahwa mereka semua harus segera kembali, dan ternyata Nadia masih diberi kesempatan kedua untuk hidup kembali. Dengan terburu-buru, mereka pun bergegas untuk segera kembali ke dunia nyata. Akan tetapi bocil laknat itu masih berusaha untuk mengejar mereka, dan pada akhirnya mereka pun berhasil kembali. Betapa membagongkannya, bocil laknat itu malah merasuki tubuhnya Alia. Dalam sekejap Bu Windu pun langsung ditumbangkan olehnya. Sungguh mengerikan. Kekuatan dari bocil laknat itu sekarang sudah setara dengan kekuatan iblis. Fadly pun langsung ketar-ketir saking ketakutannya. Tanpa basa-basi lagi, bocil laknat itu menghajar Fadly habis-habisan. Dengan berubah ke mode iblis gergaji mesin, pada akhirnya Fadly pun harus tewas di tangannya. Bu Windu dan Lasmi berusaha untuk menahan Alia dan berhasil mengeluarkan bocil laknat itu dari tubuhnya Alia. Dikarenakan bocil laknat itu sudah berevolusi menjadi iblis jahat,
Para utusan neraka yaitu pasukan Martin datang untuk menjemputnya dan mengurungnya di neraka untuk selamanya. Setelah kejadian itu, keadaan Panti pun semakin membaik. Dan kabar baiknya, Lasmi sudah resmi menjadikan Nadia sebagai anak angkatnya. Akan tetapi, Bu Windu menyampaikan kabar buruk bahwa portal yang sempat terbuka di saat mereka kembali ke dunia nyata itu ada sosok jahat yang mengikuti mereka dan berhasil keluar ke dunia nyata. Namun, film pun harus selesai sampai di sini. Yo, oke guys, inilah akhir dari film yang dinamakan apa film ini? Film yang dinamakan Film Mata Batin 2, cowok. Oh iya, Mata Batin 2 guys ya. Jadi seperti biasa, gua akan menyampaikan pesan-pesan yang ada di film ini ya guys ya. Jadi dengarkan baik-baik. Jadi janganlah kalian bersikap seperti bocil laknat ini ya guys ya, yang penuh dengan amarah dan juga dendam, sehingga membuat dia itu menjadi sosok iblis yang mengerikan ya guys ya. Pada dasarnya manusia juga bisa lebih kejam daripada iblis, seperti yang ada di sebelah saya. Emang gue iblis anjing. Kira gue iblis apa? Lo manusia bukan? Alhamdulillah gue manusia, cowok. Ya udah, Bukan berarti iblis. ngapa lu emosi? Lalu yang nuduh anjing. Jadi gimana Bang Hitam? Ya kayak gimana ya, menurut gua emang bagus sih film ini, dan gua paling kagum itu ketika Bang Fadli yang di apa ya, yang digorok pakai gerimis. Itu kayak real loh. Oh itu lo yang bagian suka yang bagian itu lo ya? Yang pas digaji Bang Fadli. Wah sampai lehernya. kalau gue sih lebih suka yang bagian itu loh. Si bocil laknat itu yang di bagian ditarik sama pasukan si Martin loh ke neraka, buset. Keren tuh. Iya, plus ada lubang jahanam itu. Langsung diceburin tuh. Iya, mampus kan lu. Mampus kau. Iya, jadi di endingnya ini agak mencurigakan Bang Hitam ya. Menurut gue sih ini ada kelanjutannya nih pasti. Iya, pasti ada kelanjutan dari Matan Batin 3 kayaknya. Jadi tunggu aja ya guys ya, film kelanjutannya ini pasti seru nih. Terus dukung channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe tentunya. Jangan lupa loncengnya juga guys, Agar kalian tidak ketinggalan notifikasi dari channel ini. Gue Yudhistira pamit. Bapak Bang Hitam pamit. See you next time video. Bye bye. Bye. Cerot. Ah.